Perkenalkan, nama saya Laurentius absen nomor 21. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang praktikum mencari golongan darah. Pada umumnya, orang zaman dahulu bingung dalam menentukan bayi itu kepemilikan seseorang atau tidak. Tapi, dengan seiring berkembangnya zaman, semakin mudah kita untuk cara mengetahuinya. Bukan hanya untuk menentukan kepemilikan bayi, namun mengecek golongan darah juga untuk kepentingan umum, yakni menentukan cocok atau tidaknya seseorang bersatu. Saya Kefas absen nomor 20. Diketahuinya Rexus juga membuat kita memiliki pengetahuan banyak. Pentingnya mengetahui Rexus adalah untuk kegiatan transfusi darah. Dengan jumlah Rexus negatif yang sedikit, menjadikan kendala dalam menjaga ketersediaan stok darah. Pada permintaan darah Rexus negatif, baik pendonor maupun pasien sama-sama memiliki Rexus negatif. Begitu pula dengan golongan darah. Dalam kegiatan transfusi atau donor darah dan semacamnya diperlukan kecocokan supaya tidak terjadi hal fatal. Perkenalkan, saya Lukas absen nomor 23. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui golongan darah beserta resusnya, di mana golongan darah terdiri atas golongan darah A, B, AB, dan O, serta resusnya terdiri dari resus positif atau negatif. Sedikit info, rata-rata orang Asia memiliki resus positif. Namun, dari cerita di kelas lain, ada juga yang memiliki resus negatif. Jika ada kejadian seperti itu, bisa saja ada penurunan gen bule alias orang barat. Halo, saya Litwina, nomor absen 22. Di sini saya akan memberikan informasi tentang mengecek golongan darah. Pertama-tama kita siapin alat dan bahannya. Yang paling penting ialah blood lancet beserta dengan jarumnya. Kemudian alkohol, kapas, wadah kaca untuk alkohol, tisu, serum anti A, serum anti B, serum anti resus, kartu golongan darah yang sudah jelas berisi data si orang yang dicek darahnya, tusuk gigi untuk mengaduk, bisa silet, jarum, atau benda tipis tajam lainnya. Cara yang pertama ialah ambil blood lancet lalu isikan jarum steril yang sudah direndam alkohol. Kedua, atur tekanan pegas pada angka 1-5 sesuai dengan ketebalan kulit yang akan ditusukkan. Ambil kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol lalu diperas. Kemudian bersihkan jari tengah kanan kiri dengan kapas yang sudah dibasahi untuk diambil darahnya. Bisa jari manapun dan pastikan bahwa benar-benar kening. Tekan tombol pada blood lancet di jari. Kemudian tekan agak dari bawah ke atas supaya darah mengalir. Teteskan darah pada kartu golongan darah di 3 titik dan teteskan pada masing-masing titik tetes darah dengan serum anti A, serum anti B, dan serum anti resus. Kemudian yang terakhir aduk dengan tusuk gigi yang berbeda. Negatif. Negatif aku. Negatif. Negatif vibes. Jangan nikah weh. Ya nggak bisa Oh positifnya dia coy. Bukan negatif ya pak? Positif. Ada gumpal dikit boy. Perhatikan, yang pertama, jika seluruh campuran menggumpal semua, maka darah tersebut bergolongan AB RH positif. Yang kedua, jika hanya campuran A dan B menggumpal, maka darah tersebut bergolongan AB RH minus. Yang ketiga, jika hanya campuran A dan resus yang menggumpal, maka darah tersebut bergolongan A RH positif. Yang keempat, jika hanya campuran A yang menggumpal, maka darah tersebut bergolongan A RH minus. Yang kelima, jika hanya campuran B dan resus yang menggumpal, maka darah tersebut bergolongan B RH positif. Yang keenam, jika hanya campuran B yang menggumpal, maka darah tersebut bergolongan B RH minus. Yang ketujuh, jika tidak ada campuran yang menggumpal, maka darah tersebut bergolongan O RH minus. Yang kedelapan, jika hanya campuran resus yang menggumpal, maka darah tersebut bergolongan O RH positif.
Perkenalkan, nama saya Mario, absen nomor 24 yang akan membahas pembahasan. Ada kejadian yang jarang di mana campuran-campuran dari serum itu tidak menggumpal ataupun menyatu. Berarti ada kesalahan. Di mana pada saat setelah jari sudah ditusuk, sang pengecek lupa memastikan bahwa alkohol sudah benar-benar kering, makanya alkohol terkontaminasi dengan darah dan juga serum-serumnya. Perkenalkan, nama saya Kayla, absen nomor 19 yang akan melanjutkan tentang pembahasan. Dalam uji percobaan, Kayla mendapatkan darahnya jika ditetesi anti B akan menggumpal. Begitu pula jika ditetesi anti resus, maka Kayla memiliki golongan darah B dan resus positif. Kalau Lukas mendapatkan darahnya jika ditetesi anti B juga menggumpal, dan jika ditetesi anti resus juga menggumpal, maka Lukas memiliki golongan darah B dan resus positif sama seperti Kayla. Beda lagi dengan Kefas yang mendapatkan darahnya jika ditetesi anti A ataupun B, dua-duanya menggumpal, dan begitu pula jika ditetesi anti resus, darahnya juga menggumpal. Maka Kefas memiliki golongan darah AB resus positif. Faktor resus atau RH adalah jenis protein yang terdapat di luar sel darah merah. Protein ini diwariskan secara genetik atau diturunkan dari orang tua. Berdasarkan faktor resus atau RH ini, golongan darah dibedakan menjadi jika mengandung faktor RH, golongan darah digolongkan sebagai resus positif, dan jika tidak mengandung protein RH, golongan darah akan digolongkan sebagai resus negatif. Jika kita sering mendengar kata penggumpalan di laporan ini, ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yakni agglutinin atau zat yang dikumpulkan dan agglutinogen atau zat yang mengumpulkan. Perlu diingat, jika terjadi penggumpalan, maka antibodi dan antigen itu sejenis. Seseorang dikatakan bergolongan darah A jika pada eritrositnya mengandung agglutinogen A dan pada plasma darahnya mengandung agglutinin B. Seseorang dikatakan bergolongan darah B jika pada eritrositnya mengandung agglutinogen B dan pada plasma darahnya mengandung agglutinin A. Seseorang dikatakan bergolongan darah AB jika pada eritrositnya mengandung agglutinogen A dan B, sedangkan pada plasma darahnya tidak mengandung agglutinin A maupun B. Seseorang dikatakan bergolongan darah O jika pada eritrositnya tidak mengandung agglutinogen A maupun B, sedangkan pada plasma darahnya mengandung agglutinin A dan B. Dalam praktikum cek golongan darah pada manusia kali ini, jangan sekali-sekali menggunakan jarum yang telah digunakan oleh probandus lain, karena ditakutkan adanya penularan sebuah penyakit dari probandus sebelumnya, dan sebaiknya alat yang akan digunakan dicek lagi kebersihannya sehingga praktikum berjalan lancar. Begitulah laporan praktikum kami. Terima kasih.